Halo Soccer Mania, balik lagi dengan saya dengan 28 berita bola paling update hari ini. Langsung saja kita masuk ke informasi pertamanya. Kita buka kabar Asia Tenggara. Vietnam melaju ke final. Vietnam menang dominan atas Malaysia 2-0 pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Maidin National Stadium. Nguyen Quan Son membuka pesta gol Vietnam pada menit ke-62. Lalu kembali mencetak gol pada menit ke-89 untuk memastikan kemenangan. Hasil ini membuat Vietnam melaju ke final dengan agregat telak 4-0 setelah menang 2-0 di leg pertama Kuala Lumpur. Pasukan Kim Sang-sik kini akan berhadapan dengan Thailand di partai puncak. Usai dari Asia Tenggara, kita terbang ke Arab Saudi. Dari Nunes tinggal selangkah lagi meninggalkan Al Hilal untuk bergabung dengan Al Diriyah. Fabrizio Romano melaporkan kedua klub Saudi itu sudah mencapai kesepakatan verbal untuk pinjaman sang striker sampai Juni 2027. Al Diriyah akan menanggung gaji Nunes selama masa pinjaman, sementara kesepakatannya belum menyertakan opsi pembelian. Tanda tangan resmi masih diperlukan, tapi proses sudah berjalan dan tes medis tengah dijadwalkan. Jadi, petualangan Nunes di Arab Saudi belum berakhir, cuma ganti seragam. Di Liga Arab Saudi ada lagi pemindahan besar lainnya. Tijani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan melanjutkan karirnya bersama Al-Qadsiah di Liga Arab Saudi. Menariknya, City melepas gelandang asal Belanda itu seharga 51 juta pound sterling cuma setahun setelah membelinya dari AC Milan. Reinders mengaku sangat menikmati waktunya di Manchester dan berterima kasih kepada fans City. Ia juga membawa kenangan manis setelah ikut meraih 2 trofi musim lalu. Kini Reinders memilih babak baru, sementara City kembali mendapat suntikan dana besar dari penjualannya. Sekarang geser ke Portugal. Braga mengamankan talenta muda. Braga resmi mengamankan Jovan Milosevic dari Stuttgart dengan mahar sekitar 8 juta euro. Striker Serbia berusia 21 tahun itu dikontrak 5 musim dan diproyeksikan jadi tambahan penting di lini depan. Menurut laporan pada 19 Agustus, Milosevic sudah menuntaskan kepindahannya ke Portugal setelah sempat menjalani masa pinjaman untuk mendapat menit bermain lebih banyak. Kini, Braga jadi panggung baru bagi Milosevic untuk membuktikan potensinya. Sang striker mendapat kesempatan membangun nama di Liga Portugal. Masih di Portugal, kali ini Benfica memperkuat lini belakang. Benfica resmi mendatangkan bek Australia Alessandro Sirkati dari Parma. Bek tengah 22 tahun itu diboyong dengan mahar awal 18 juta euro plus 2 juta euro dalam bentuk bonus performa. Sirkati sebelumnya jadi sosok penting sekaligus wakil kapten Parma di Serie A. Menurut pengumuman resmi Benfica, sang pemain langsung menyambut kepindahan ini dengan antusias. Transfer ini jadi langkah besar bagi Sirkati sekaligus tambahan tenaga untuk lini belakang raksasa Portugal. Dari Portugal, kita lanjut ke Belanda untuk duel kualifikasi Eropa. Bodo Glimt menang 3-1 atas NEC di Nijmegen pada leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions di Gover Stadion. Sondrevet membuka pesta pada menit ke-23. Lalu, Andreas Helmersen mengadakan keunggulan lewat penalti menit ke-41. Haitham Al-Estami membuat skor 3-0 pada menit ke-52 sebelum Klimen Biskov memperkecil ketertinggalan NEC pada menit ke-78. Bodo tetap bertahan dengan keunggulan 2 gol hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Bodo Glimt punya modal kuat untuk lolos ke fase Liga Champions. Dari persaingan Eropa, kita beralih ke radar transfer Spanyol. Borussia Dortmund siap melepas Fabio Silva pada musim panas ini jika ada tawaran senilai 20 juta euro. Menurut laporan, sejumlah klub La Liga mulai memantau striker Portugal berusia 24 tahun itu. Celta Vigo, Villarreal, Real Betis, dan Real Sociedad masuk dalam daftar peminat yang bisa bergerak. Dortmund tak berniat memberi diskon dan hanya akan mempertimbangkan tawaran sesuai valuasi mereka. Kini, bola ada di tangan klub-klub Spanyol itu untuk mengajukan proposal resmi sebelum bursa transfer ditutup. Masih di kawasan Eropa, kini giliran Prancis dengan kabar Pogba. Paul Pogba resmi berpisah dari AS Monaco setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak lewat kesepakatan bersama. Padahal kontraknya baru berakhir Juni 2027, tetapi klub menilai target yang ditetapkan sejak awal hanya mencapai sebagian. Menurut pernyataan Monaco, Pogba juga mengaku bersyukur pernah mengenal seragam klub tersebut, meski minim bermain karena cedera setelah kembali dari sanksi doping. Karirnya di Monaco memang tak berjalan mulus, ditambah cedera hamstring baru di pramusim. Kini Pogba berstatus bebas transfer.
Tetap di Prancis, PSG justru kehilangan pemain lewat hukuman disiplin. Nuno Mendes harus menepi di awal musim setelah komite disiplin LFP menjatuhkan larangan bermain 3 pertandingan. Back PSG itu di kartu merah pada menit ke-87 saat kalah 0-1 dari Lens di final Trophée des Champions usai menyikut Michael Skoras. Menurut laporan LFP, hukuman ini membuat Mendes absen saat PSG bertandang ke markas Rennes. Lalu melewatkan laga kontra Lille dan Monaco. Luis Enrique pun kehilangan opsi penting di sisi kiri. Kita geser ke Italia. Bologna siap mempertahankan pemain pentingnya. Riccardo Orsolini dikabarkan sepakat memperpanjang kontrak bersama Bologna sampai 2031. Menurut Sky Sport Italia, kedua pihak kini tinggal merapikan detail akhir sebelum pengumuman resmi. Winger 29 tahun itu memang jadi salah satu pemain penting Bologna sejak lama. Selama berseragam Rossonero, Orsolini sudah tampil 309 kali dengan torehan 87 gol dan 33 assist. Ia juga ikut membawa Bologna meraih Coppa Italia 2024-2025. Jadi, keputusan memperpanjang masa baktinya jelas bukan sekedar urusan kontrak. Masih di Serie A, Roma bergerak untuk talenta muda Porto. AS Roma resmi mengamankan Rodrigo Mora dari Porto. Gelandang serang 19 tahun itu dikontrak sampai 2031 dengan Roma membayar 25 juta euro di awal untuk 50% hak ekonomisnya. Menurut laporan resmi klub, ada bonus performa plus opsi membeli sisa hak Mora senilai 25 juta euro. Roma juga memasang klausul pelepasan fantastis 120 juta euro. Sementara sang pemain bakal menerima sekitar 2 juta euro per musim. Langkah ini mempertegas ambisi Roma di bursa transfer. Dari Roma, kita tetap di Italia dan menuju manuver Inter. Inter Milan mulai serius memburu Curtis Jones dari Liverpool. Menurut Paul Joyce dari The Times, Nerazzurri sudah mengajukan tawaran resmi senilai 30 juta euro plus 5 juta euro bonus. Inter juga siap memasuki klausul 10% dari penjualan Jones di masa depan. Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan verbal sudah tercapai antara kedua klub. Sementara Jones juga sudah sepakat secara personal. Kepindahan ke Serie A kini tinggal menunggu proses medis. Kalau semuanya lancar, gelandang Inggris itu segera berganti seragam. Masih di Italia, AC Milan menambah amunisi di sektor sayap. AC Milan resmi mengamankan Diego Moreira dari Strasbourg pada bursa transfer musim panas ini. Winger Belgia berusia 22 tahun itu dikontrak sampai 2031 dan akan memakai nomor punggung 22. Moreira sebelumnya bersinar bersama Strasbourg. Menurut laporan yang dikutip dari pernyataan resmi Milan, klub Italia itu mengeluarkan sekitar 50 juta euro untuk memboyongnya. Milan kini berharap kecepatan, teknik, dan fleksibilitas Moreira bisa memberi warna baru di lini depan. Dari pemain baru, Milan juga membuka pintu untuk kepergian Leao. AC Milan mulai membuka pintu keluar untuk Rafael Leao dengan harga yang jauh lebih murah. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Milan kini siap melepas winger Portugal itu dengan bandrol sekitar 40 juta euro. Angka ini bisa bikin klub-klub Premier League kembali pasang radar. Leao sendiri disebut ingin melanjutkan karirnya di Inggris dan masih menunggu tawaran konkret. Di usia 27 tahun, dia masih terikat kontrak bersama Milan. Tapi penurunan harga ini bisa membuat persaingan mendapatkan Leao makin ramai. Masih soal Milan, kini giliran Ricci yang berpotensi pergi. AC Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan Como untuk meminjamkan Samuel Ricci. Menurut Gianluca Di Marzio, gelandang timnas Italia itu bakal bergabung lewat skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Como juga siap menanggung penuh gaji Ricci selama masa peminjaman. Namun, transfer belum bisa diresmikan karena Como masih harus melepas satu gelandang untuk membuka ruang di skuad. Jika urusan itu selesai, Ricci diperkirakan segera merapat ke Como sebelum deadline. Setelah Italia, kita terbang ke Spanyol untuk trofi Barcelona. Barcelona menang 2-1 atas Al Ahly di Spotify Camp Nou untuk merebut Joan Jember Trophy ke-61. Barca langsung unggul lewat Hamza Abdel Karim pada menit ke-29 sebelum rapinya menambah skor dari titik penalti menit ke-45. Al Ahly sempat memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua menjadi 2-1. Barcelona tetap mampu mengamankan keunggulan sampai menit akhir dan menutup persiapan sebelum La Liga dengan trofi. Menariknya, Barcelona kini sudah mengoleksi 61 gelar Joan Jember Trophy. Masih dari Barcelona, kabar berikutnya datang soal kondisi De Jong. Frenkie De Jong memilih tidak menjalani operasi untuk cedera ligamen lutut kanannya. Menurut analis Marti dari La Vanguard, gelandang Barcelona itu optimis bisa pulih cepat lewat perawatan konservatif. Cedera ini didapat saat membela Belanda di Piala Dunia dan ternyata lebih serius dari dugaan awal. Keluarganya bahkan pindah ke Belanda untuk menemani proses rehabilitasi. De Jong memang absen dari agenda Joan Jember Trophy. Hansi Flick masih percaya penuh. Tapi saat kembali nanti, persaingan di lini tengah Barcelona bakal makin ketat. Dari Barcelona, kita lanjut ke Atletico yang mengawali La Liga.
Atletico Madrid membuka musim La Liga dengan kemenangan 2-0 atas Malaga di Metropolitano Stadium. Los Colchoneros tampil dominan dan lebih sering mengancam, sementara Malaga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Gol baru hadir pada menit ke-70 lewat Lee Kang-in sebelum Alex Baena menggandakan keunggulan 5 menit jelang waktu normal berakhir. Hasil ini membawa Atletico Madrid sementara ke posisi 3 dengan 3 poin. Masih di La Liga, kini perhatian beralih ke keputusan Valverde. Fede Valverde memilih bertahan di Real Madrid meski mendapat beberapa tawaran dari klub lain pada musim panas ini. Menurut laporan Marca, gelandang Uruguay itu langsung menutup semua peluang pergi dan tak berniat mempertimbangkannya serius. Keputusan ini datang setelah isu ketertakan dengan Aurelien Tchouaméni sempat memunculkan spekulasi soal masa depan keduanya. Kini, Valverde justru dipercaya sebagai kapten pertama Madrid jelang laga pembuka La Liga kontra Espanyol. Ia diprediksi berduet dengan Bernardo Silva. Sekarang kita geser ke Inggris. Coventry menambah penyerang muda. Coventry City resmi mendatangkan Sidiki Sheriff dari Fenerbahce dengan mahar 20,5 juta pound sterling. Striker 19 tahun itu jadi rekrutan ke-9 mereka pada bursa musim panas sekaligus mendapat kontrak jangka panjang di bawah asuhan Frank Lampard. Menurut pengumuman klub, Sheriff langsung mengaku antusias menyambut kesempatan tampil di Premier League. Dengan usia masih 19 tahun, Coventry jelas sedang berinvestasi pada penyerang yang diharapkan bisa berkembang jadi aset penting. Di Premier League, Aston Villa ikut bergerak di posisi kiper. Aston Villa resmi mengamankan kiper Jepang Zion Suzuki dari Parma untuk menghadapi musim baru. Menurut laporan yang dirilis 19 Agustus, Unai Emery bergerak cepat untuk menghadirkan persaingan baru sekaligus menyiapkan opsi jangka panjang di bawah Mister Villa. Kiper 23 tahun itu tampil cukup solid di Serie A musim lalu dengan mencatat 5 clean sheet dari 20 penampilan bersama Parma. Kini, Suzuki datang ke Villa Park bukan sekedar jadi pelapis, tapi punya peluang serius merebut tempat utama. Masih di Villa Park, kini giliran sektor kiri yang diperkuat. Aston Villa resmi mengamankan Matteo Ruggeri dari Atletico Madrid dengan mahar 25 juta euro plus bonus 1 juta euro. Bek kiri 24 tahun itu disiapkan mengisi posisi yang ditinggal Lucas Digne setelah pindah ke Paris Saint-Germain. Menurut pengumuman resmi Villa, Ruggeri bakal memakai nomor punggung 13 di Villa Park. Ruggeri pun terlihat menandatangani kontrak bersama Unai Emery. Tanda proyek baru Villa mulai punya wajah baru di sisi kiri pertahanan. Dari Ruggeri, Villa kini memburu pengganti Konsa di jantung pertahanan. Aston Villa mulai mencari pengganti Ezri Konsa yang segera merapat ke Arsenal dengan nilai 51 juta pound sterling. Menurut Sky Sport, nama Tosin Adarabioyo masuk radar utama untuk mengisi lini belakang Villa. Chelsea sendiri terbuka dengan tawaran untuk bek 28 tahun itu. Villa pun harus bersaing dengan Marseille, Benfica, dan Sevilla yang ikut memantau situasinya. Marseille bahkan sudah melakukan kontak awal, tapi belum ada klub yang benar-benar jadi favorit. Kalau jadi pindah, Tosin punya kesempatan kembali mendapat peran penting sebagai palang pintu utama. Nah, Konsa memang pergi, tapi tujuannya tetap Premier League. Arsenal akhirnya mengamankan Ezri Konsa dari Aston Villa dengan nilai 51 juta pound sterling plus bonus. Back 28 tahun itu sudah berpamitan dengan rekan setim dan staf Villa sebelum menjalani tes medis bersama Arsenal. Menurut The Athletic, Konsa diboyong untuk menutup lubang di lini belakang setelah William Saliba dan Julian Timber mengalami cedera musim lalu. Konsa tampil 48 kali dan membantu Villa menjuarai Liga Eropa. Serbaguna karena bisa main sebagai bek tengah maupun bek kanan. Beralih ke Chelsea, Joao Pedro mendapat kontrak jangka panjang. Joao Pedro resmi memperpanjang kontraknya bersama Chelsea hingga Juni 2032. Menurut Fabrizio Romano, striker asal Brasil itu juga mendapat kenaikan gaji plus opsi perpanjangan setelah masa kontraknya berakhir. Dokumen kesepakatannya pun sudah disetujui sejak bergabung. Joao Pedro makin dipercaya dan kini jadi bagian penting dalam proyek Chelsea di bawah Xabi Alonso. Langkah ini menunjukkan The Blues nggak mau kehilangan aset serangan yang dianggap penting untuk masa depan. Dari London, kita menuju Liverpool dengan kabar soal Chiesa. Federico Chiesa absen dari sesi latihan Liverpool pada Rabu 20 Agustus 2026. Menurut Tistis Anfield, winger Italia itu tak masuk dalam skuad 25 pemain yang berlatih. Padahal, Chiesa baru tampil 45 menit saat menghadapi Como secara tertutup pada Minggu. Kondisinya kini jadi tanda tanya menjelang laga pembuka Premier League melawan Newcastle. Situasinya makin menarik karena Liverpool disebut siap melepas Chiesa dengan harga yang pas. Meski stok penyerang mereka sedang tipis, sampai sekarang belum ada tawaran serius untuk pemain 28 tahun itu.
Masih di Inggris, Liverpool juga mengejar winger milik PSG. Liverpool masih melanjutkan negosiasi dengan PSG untuk memboyong Bradley Barcola musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Abdullah Bolma, winger Prancis itu juga punya keinginan pindah ke Anfield, tetapi PSG belum mau melepasnya di bawah 140 juta euro. Situasinya makin menarik setelah PSG merekrut Mika Götze dari Ajax harga 55 juta euro yang dianggap bisa jadi pengganti Barcola. Liverpool sendiri butuh tambahan di kiri karena Cody Gakpo dikaitkan dengan pintu keluar. Jadi, kalau mau Barcola, The Reds harus siap membayar mahal. Kita tutup rangkaian transfer Inggris dengan manuver besar Manchester City. Manchester City dikabarkan siap melepas Omar Marmos dan Savinho ke Tottenham dengan nilai paket mencapai 150 juta pound sterling. Menurut laporan Ben Jacobs, negosiasi kedua klub sudah masuk tahap lanjutan setelah keduanya lebih sering jadi pelapis musim lalu. City ingin menjadikan penjualan ini sebagai sumber dana untuk membangun ulang lini tengah. Apalagi Rodri dan Tijani Reinders baru saja pergi. Di sisi lain, Tottenham melihat peluang mendapatkan dua penyerang sekaligus. City juga disebut mendekati Ayub Bawadi, sementara Enzo Fernandez masih jadi prioritas utama. Terima kasih Sobat Blessing sudah nonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.